Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Hetania Putri dari kelas 2A Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2103955. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen stres dalam organisasi. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Tentunya teman-teman semua sudah tidak asing bukan dengan kata stres. Namun, apakah teman-teman semua tahu apakah pengertian stres itu? Berikut saya lampirkan dan saya akan jelaskan beberapa pengertian stres dari para ahli. Pertama, menurut Panji Anuraga, stres adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Yang kedua, ada menurut Schuller, stres adalah suatu kondisi Anda yang dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan tidak penting. Lalu, menurut Muhammad Surya, stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Dan yang terakhir, ada menurut Tehani Handoko, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Penyesuaian diri terhadap lingkungan ini menyangkut perbedaan-perbedaan di dalam aspek-aspek lingkungan itu sendiri. Dari pengertian-pengertian menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian stres adalah suatu keadaan seseorang di mana kondisi fisik dan atau psikisnya terkena gangguan dari dalam atau luar dirinya, sehingga mengakibatkan ketegangan dan menyebabkan munculnya perilaku tidak biasa atau yang dikategorikan menyimpang, baik fisik, sosial, maupun psikisnya. Berikutnya, ada sumber-sumber atau penyebab stres. Stres dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang berasal dari faktor pekerjaan, faktor dari non-pekerjaan, dan faktor dari diri pribadi seseorang. Seperti pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, pengaruh pekerjaan kepada tingkat stres, dan hasilnya dipegang oleh presiden sebagai pekerjaan yang memiliki tinggi tingkat kestresannya. Sumber atau penyebab stres menurut Adam I. Indrawijaya menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan semua bidang dan aspek organisasi dapat menyebabkan timbulnya tekanan psikologis bagi individu, seperti kepegawaian, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, faktor-faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, seperti perceraian, kematian, keluarga terdekat, dan sebagainya. Pada dasarnya, berbagai sumber stres dapat digolongkan berasal dari pekerjaan dan dari luar pekerjaan seseorang. Lalu, ada berbagai hal yang menjadi sumber stres yang berasal dari pekerjaan pun dapat beraneka ragam, seperti beban tugas yang terlalu berat, desakan waktu, penyeliaan yang kurang baik, iklim kerja yang menimbulkan rasa tidak aman, kurangnya informasi dan dari umpan balik tentang prestasi kerja seseorang, ketidakseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, ketidakjelasan peranan karyawan dalam kegiatan organisasi, frustasi yang ditimbulkan pihak lain sehingga seseorang merasa terganggu konsentrasinya, konflik antara karyawan dengan pihak lain, perbedaan sistem yang dianut oleh organisasi, dan yang terakhir adalah perubahan yang terjadi pada umumnya memang menimbulkan rasa ketidakpastian. Sedangkan situasi lingkungan di luar pekerjaan yang bisa menjadi sumber stres diantaranya meliputi masalah keuangan, perilaku negatif anak-anak, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, pindah tempat tinggal, keluarga meninggal, kecelakaan, dan penyakit yang gawat. Baik, selanjutnya sumber-sumber atau penyebab stres ada menurut R.S. Lazarus. The experience of opportunities or threats that people or deal with affect
effectively. Dapat dipahami bahwa pengalaman individu berupa peluang atau ancaman yang dipandang oleh individu sebagai suatu hal yang penting dan juga dipandang bahwa kedua hal tersebut tidak ditangani secara efektif. Maksudnya di sini menurut R.S. Lazarus bahwa sumber stres adalah berasal dari pengalaman individu yang berupa yang bisa menjadi ancaman atau peluang. Lalu berikutnya, dalam text box mengenai high school psikologi mengatakan a particular pattern of disturbing psychological reaction that occur when an environment, event triggers important motive and takes one ability to cope. Berarti, stres adalah pola tertentu yang mengganggu reaksi fisik atau psikis yang terjadi ketika suatu lingkungan mengancam motif-motif penting dan memerlukan kemampuan seseorang untuk menangani. Maksudnya di sini berarti sumber stres adalah dari lingkungan yang mengancam atau lingkungan yang mengancam motif-motif penting. Baik, yang selanjutnya ada menurut Tehani Handoko menyatakan bahwa ada dua kategori penyebab stres, yaitu on the job dan yang kedua adalah off the job. On the job meliputi beban kerja yang berlebihan, tekanan waktu, kualitas supervisi yang jelek, iklim politik yang tidak aman, feedback yang tidak memadai, wewenang yang tidak mencukupi, keambiguan peranan, frustasi, konflik antar pribadi dan antar kelompok, perbedaan nilai-nilai perusahaan dan karyawan, serta berbagai bentuk perubahan. Adapun dalam off the job meliputi kekhawatiran finansial, masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah-masalah fisik, masalah pernikahan atau perceraian, serta perubahan yang terjadi di tempat tinggal dan kematian sanak saudara. Dan berikutnya ada menurut Muhammad Surya, faktor-faktor penyebab stres dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama dari lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja meliputi kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik dapat menimbulkan stres meliputi penataan ruang kerja, rancangan, peralatan, prosedur kerja, sistem penerangan, sistem ventilasi, tingkat keluasan pribadi. Sedangkan kondisi psikis di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan stres meliputi beban kerja yang berlebihan, desakan waktu, pengawasan yang kurang baik, ketidakjelasan wewenang, perbedaan nilai-nilai, dan perselisihan. Lalu, yang kedua ada kondisi di luar kerja. Kondisi pada umumnya yang meliputi lingkungan fisik, sosial, budaya, dan lingkungan spiritual. Contohnya adalah lingkungan perumahan yang kumuh, sarana yang kurang baik, perbedaan latar belakang budaya, kondisi dan situasi keluarga, perubahan keuangan, suasana politik, dan bencana alam. Lalu yang ketiga ada diri pribadi. Diri pribadi juga bisa menyebabkan stres karena setiap individu memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, tergantung pada kondisi karakteristik pribadinya. Yang selanjutnya ada proses terjadinya stres. Gambaran yang dikembangkan oleh Gibson menunjukkan bahwa stres terjadi karena adanya tekanan kepada individu, di mana individu tidak memiliki kapasitas untuk merespon tekanan tersebut dengan baik. Untuk melihat gambaran bagaimana terjadinya stres, berikut ini model yang dikembangkan oleh Gibson yang terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama, penekanan dalam pekerjaan. Nah, penekanan dalam pekerjaan ini terbagi lagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, penekanan lingkungan yang bersifat fisik yang meliputi lampu penerangan, gaduh, serta polusi. Yang kedua, ada penekanan individual seperti konflik perbedaan, keambiguan peranan, dan beban kerja yang berlebihan. Yang ketiga, ada penekanan dalam kelompok. Contohnya adalah hubungan kurang baik dengan teman sejawat, bawahan, dan atasan. Proses yang kedua ada perbedaan individu. Contohnya demografis atau perilaku, kelamin, pendidikan, serta kesehatan fisik. Proses yang ketiga ada tekanan. Pengalaman psikologis atau fisik atau persepsi mengenai tuntutan yang berlebihan terhadap orang.
Dan proses yang keempat ada konsekuensi atau akibat. Konsekuensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada subjektif, contohnya kegelisahan. Yang kedua perilaku, contohnya mudah terkena kecelakaan. Yang ketiga kognitif, contohnya tidak mampu mengambil keputusan yang sehat. Materi berikutnya ada dampak atau akibat terjadinya stres. Yang pertama, ada menurut Muhammad Surya. Stres tidak selalu mempunyai pengertian negatif. Dalam kondisi tertentu, stres dapat berdampak positif. Stres positif disebut dengan eustress, dan adapun stres yang bersifat negatif disebut distress. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa stres dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi dalam 4 aspek berikut. Yang pertama, dalam aspek psikologis, contohnya meliputi kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, agresif, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, dan hilang percaya diri. Yang kedua, ada aspek jasmaniah. Contohnya meliputi perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, denyut jantung meningkat, sulit bernafas, gangguan pencernaan, dan gangguan saraf. Yang ketiga, aspek perilaku. Contohnya meliputi kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, dan kurang bertanggung jawab. Dan aspek yang keempat adalah aspek lingkungan. Contohnya meliputi suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, dan masyarakat yang tidak tentram. Berikutnya dampak atau akibat stres menurut Cox atau Gibson. Terbagi juga menjadi 4 akibat. Yang pertama, akibat subjektif. Contohnya meliputi kecemasan, agresif, acuh tak acuh, kebosanan, depresi, kelelahan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan perasaan terpencil. Akibat yang kedua ada akibat dalam bentuk perilaku, meliputi kecanduan alkohol, ledakan emosi, makan atau minum berlebihan, bertindak mengikuti kata hati, yang kadang-kadang irasional dan tertawa gugup. Yang ketiga, akibat kognitif. Contohnya meliputi ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, mulut kering, banyak keringat, dan panas dingin. Yang keempat, ada akibat keorganisasian. Contohnya meliputi ketidakhadiran, produktivitas menjadi rendah, mengasingkan diri, menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi kerja. Yang selanjutnya ada tanggapan atau respon terhadap stres. Seperti yang dikemukakan Hans Selye, tanggapan terhadap stres ini disebut GAS atau General Adaptation Syndrome, atau secara bahasa Indonesia lebih dikenal dengan gejala adaptasi umum, yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat 1 atau reaksi sinyal. Contohnya, badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor. Pada waktu yang sama, ketahanannya turun. Contohnya, suatu permintaan oleh seorang manajer untuk mengajukan anggaran dalam 3 hari. Tingkat 2 atau ketahanan. Tahap kedua terjadi jika terus terpapar kena stresor tidak sesuai dengan adaptasi ketahanan naik di atas normal. Contohnya, mudah menjadi marah pada suatu pertemuan karena anggaran masih belum selesai dan waktu berlalu tanpa ada pekerjaan yang terjadi. Berikutnya, tingkat 3 atau keletihan. Tahap ketiga menyusul terus terpapar kena stresor yang sama. Badan telah menjadi tersesuaikan. Akhirnya, energi adaptasi dikeluarkan. Contohnya, tidak tidur, insomnia, khawatir tentang anggaran, dan letih secara total pada fisik. Yang berikutnya ada strategi atau manajemen stres. Yang pertama ada menurut Gibson. Pertama, memastikan apakah stres itu ada.
Yang kedua, menganalisis penyebab-penyebabnya. Yang ketiga, mengambil tindakan penanganan dengan program keorganisasian dan program individual sebagai strategi. Program keorganisasian, analisis peran meliputi penentuan kembali peranan-peranan, beban peran, dan melaksanakan prosedur pengurangan stres. Sedangkan program secara individual meliputi menekankan upaya-upaya pada unsur fisik seperti pengenduran urat saraf, bersemedi, dan kontrol proses biologis. Yang selanjutnya, strategi menurut Stephen P. Robbins terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan individual. Seorang karyawan mampu memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi yang telah terbukti efektif meliputi pelaksanaan teknik-teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Dan yang kedua, ada pendekatan organisasional. Strategi diantaranya meliputi perbaikan seleksi personel dan penempatan kerja, penggunaan penetapan tujuan yang realitas, perancangan ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi, dan penegakan program kesejahteraan korporasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.